Sastra bukan sekadar rangkaian kata yang indah. Ia merupakan cerminan kehidupan manusia. Setiap karya sastra lahir dari zamannya, dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Di balik setiap cerita, tersimpan jejak sejarah. Melalui sastra, kita tidak hanya membaca kisah, tetapi juga memahami kehidupan manusia pada masa lalu. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat hubungan antara sejarah sastra dalam studi sastra secara lebih mendalam. Apa itu sejarah sastra? Sejarah sastra adalah kajian tentang perkembangan karya sastra dari masa ke masa berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sumber tertulis maupun lisan. Sastra sendiri merupakan karya imajinatif yang memiliki nilai estetika dan menjadi sarana pengarang untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, serta pengalaman. Dengan demikian, sejarah sastra membahas perjalanan dan perubahan karya sastra dalam berbagai periode, termasuk pembagian angkatan dalam suatu bangsa seperti di Indonesia. Dan apa itu studi sastra? Studi sastra adalah bagian dari keilmuan sastra yang mengkaji karya sastra secara sistematis dengan metode tertentu, meskipun tidak sama dengan ilmu alam. Menurut Windelband, sejarah berfokus pada peristiwa khusus, berbeda dengan ilmu alam yang mencari hukum umum. Dilthey juga menyatakan bahwa studi sastra menekankan pemahaman makna, bukan sekadar penjelasan sebab akibat. Menurut Wellek dan Warren, pada tahun 1963, studi sastra mencakup 3 bidang utama, yaitu teori sastra, membahas konsep dan prinsip dasar sastra, kritik sastra, menilai dan menganalisis karya sastra untuk menentukan nilai dan maknanya, dan sejarah sastra, mengkaji perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Hubungan sejarah sastra dalam studi sastra. Karya sastra tidak pernah lahir dalam ruang kosong. Ia selalu dipengaruhi oleh peristiwa sejarah, seperti kolonialisme, kemerdekaan, hingga dinamika sosial dalam masyarakat. Dalam kajian sastra, hubungan antara sejarah sastra dan studi sastra bersifat timbal balik. Sejarah membantu memahami konteks lahirnya karya, sementara karya sastra dapat menjadi sumber untuk memahami kehidupan masyarakat pada masanya. Sebagai contoh, perubahan gaya puisi sebelum dan sesudah tahun 1940-an menunjukkan adanya pergeseran dari bentuk yang terikat menuju ekspresi yang lebih bebas. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan sastra tidak dapat dipisahkan dari perubahan zaman. Dalam mengkaji sejarah sastra, digunakan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi kajian berdasarkan sejarah umum, tokoh besar sastra, tema karya, serta asal-usul karya sastra. Selain itu, pendekatan jenis sastra menekankan bahwa karya sastra bersifat dinamis, tidak hanya mengikuti konvensi, tetapi juga sering merombaknya. Melalui berbagai pendekatan ini, karya sastra dapat dipahami secara lebih luas, tidak hanya dari teks, tetapi juga dari konteks yang melatar belakanginya. Pendekatan historis dalam studi sastra menempatkan karya sebagai bagian dari realitas sosial
Setiap karya sastra lahir dalam konteks tertentu. Kondisi sosial, budaya, politik, bahkan ideologi memengaruhi proses kreatif pengarang. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami latar belakang pengarang, situasi masyarakat, serta perubahan nilai yang tercermin dalam karya. Dengan demikian, sejarah tidak hanya menjadi catatan peristiwa, tetapi juga menjadi kunci dalam menafsirkan makna karya sastra secara lebih mendalam. Lancar begitu saja, karena saya bukan penulis potret, bukan penulis sketch situasi, tapi saya menulis masalah-masalah manusia. A.A. Nafis lahir pada 17 November 1924 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kepengarangan Nafis berawal dari kegemarannya membaca sejak usia sekolah dasar. Niat menulis muncul sejak ia membaca cerpen karya Hamka. Nafis mulai bertanya-tanya, jika orang lain bisa menulis, mengapa saya tidak? Meski kerap dikatakan Nafis terlambat masuk dalam sastra Indonesia karena baru menulis pada usia 30 tahun, ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam berkarya. Hal tersebut tidak hanya tampak dari jumlah karya yang ia hasilkan, melainkan juga ditunjukkan dari kekayaan gagasan dan pemikiran yang disumbangkan melalui buah karyanya. Robohnya Surau Kami merupakan salah satu cerpen yang mengantarkan Nafis masuk ke ekosistem sastra Indonesia. Kala itu, karya sastra diwarnai dengan karya yang menyoroti kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang baru. Robohnya Surau Kami menghadirkan perpaduan ketajaman dalam membaca realitas sosial, kepiawaian dalam membangun cerita, dan kekhasan Nafis dalam meramu satir dalam mengkritik situasi di masyarakat. Satu-satunya pendidikan formal yang pernah ditempuh A.A. Nafis adalah ruang pendidik INS Kayu Tanam yang berlokasi di Padang Pariaman. Nafis mengaku sistem pendidikan tersebut sangat mempengaruhi caranya bekerja dan berpikir serta memaknai kehidupannya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berkat pendidikannya di INS Kayu Tanam, ia tumbuh menjadi seorang pekerja keras dengan minat yang sangat tinggi terhadap seni dan sastra. Selama 50 tahun berkarya, dapat dicatat bahwa A.A. Nafis telah menghasilkan sekitar 23 judul buku. Jumlah itu belum termasuk karyanya yang dipublikasikan melalui surat kabar atau yang ditulisnya bersama sastrawan lain dalam bentuk antologi karya. Cerpen Robohnya Surau Kami mencerminkan krisis moral dan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Karya ini mengandung kritik terhadap pola pikir fatalistis serta pemahaman nilai yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Novel Siti Nurbaya mempresentasikan konflik antara adat dan modernitas pada masa kolonial. Melalui cerita ini, terlihat bagaimana perubahan sosial memengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat. Novel Laskar Pelangi mencerminkan ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil pada era 1970
sampai 1980-an. Karya ini menggambarkan realitas sosial masyarakat sekaligus menghadirkan nilai perjuangan, solidaritas, dan semangat belajar. Pendekatan historis memiliki keunggulan dalam membantu memahami karya sastra sebagai produk budaya yang lahir dari konteks tertentu. Namun, jika terlalu berfokus pada aspek sejarah, analisis dapat mengabaikan unsur intrinsik seperti estetika dan struktur karya. Oleh karena itu, pendekatan historis sebaiknya digunakan secara komplementer dengan pendekatan lain agar analisis menjadi lebih menyeluruh. Sejarah sastra dan studi sastra merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam memahami karya sastra secara utuh. Melalui sejarah, kita tidak hanya membaca cerita, tetapi memahami kehidupan di baliknya. Dengan demikian, pemahaman terhadap sejarah sastra menjadi kunci dalam menafsirkan karya sastra secara lebih kontekstual dan mendalam. Karena pada akhirnya, sastra adalah jejak manusia dalam perjalanan waktu.